Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu harap kalian senantiasa sehat selalu ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita, subtema 2, perubahan lingkungan, pembelajaran ke-1. Muatan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini ada muatan IPA dan bahasa Indonesia. Muatan IPA kita akan belajar mengenai siklus air pada tanah, dan juga pada bahasa Indonesia kita akan belajar mengenai identifikasi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada suatu teks bacaan. Nah, sekarang sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum memulai pembelajaran. Amin ya rabbal alamin. Coba kalian simak materi yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian senantiasa semangat belajar selalu ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 2, pembelajaran ke-1. Dan muatan pembelajaran yang akan kita pelajari ada bahasa Indonesia dan juga IPA. Apakah kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau kalian sudah siap, yuk simak materi pembelajaran yang akan Ibu sampaikan hari ini ya. Nah, pertama-tama kita akan belajar muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari apa itu urutan peristiwa kan? Nah, hari ini kita akan mempelajari kembali bagaimana cara kita menentukan urutan peristiwa dalam teks. Urutan peristiwa disebut juga dengan alur atau plot. Urutan peristiwa dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Hari ini kita akan belajar mengurutkan peristiwa melalui diagram alir ya anak-anak. Lalu bagaimana kita menentukan urutan peristiwa dalam teks? Coba kita lihat yang satu ini ya. 3 macam urutan peristiwa dalam teks. Nah, teks itu ada 3 macam urutan peristiwanya. Yang pertama itu urutan peristiwa berdasarkan terjadinya waktu. Waktu terjadinya peristiwa. Yang kedua, urutan peristiwa berdasarkan hubungan sebab akibat. Dan yang ketiga, urutan peristiwa berdasarkan tema dari cerita tersebut. Bagaimana cara-cara mengidentifikasi urutan peristiwa tersebut? Yang pertama, cara yang dapat kita lakukan yaitu bacalah teks dengan cermat. Kita membaca teks dengan cermat dan teliti. Dan yang kedua, ada juga cermati tiap-tiap paragraf dalam teks tersebut. Kita cermati ada informasi apa saja. Yang ketiga, perhatikan waktu serta keadaan yang terjadi dalam cerita. Dan yang keempat, ada juga catatlah tiap-tiap peristiwa yang terjadi secara berurutan dalam bentuk peta pikiran atau diagram alir. Informasi penting dari peristiwa tersebut kalian catat. Nah, coba cermati teks berikut ini ya anak-anak. Coba kalian baca teks berjudul Siklus Air. Nah, anak-anak sudah membacanya? Kalau begitu, mari kita urutkan peristiwa berdasarkan teks tersebut. Yang pertama itu kita tuliskan judulnya. Judul dari teks tersebut adalah Siklus Air ya anak-anak. Yang pertama, urutan peristiwa apa yang terdapat dalam teks tersebut? Iya, betul ya. Yang pertama itu kita bisa mendapatkan informasi pemanasan permukaan bumi oleh matahari. Yang kedua, uap air berubah menjadi titik-titik air. Ketika titik-titik air tidak dapat menampung atau terlalu besar, maka titik-titik air jatuh ke bumi dan hujan pun turun. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya, air di bumi selalu tersedia karena adanya siklus air. Ketersediaan air di bumi dapat selalu terjaga jika tidak dirusak oleh kegiatan-kegiatan manusia. Lantas, kegiatan-kegiatan apa saja sih yang dapat merusak
siklus air di bumi, coba kita bandingkan kedua gambar berikut di bawah ini ya. Gambar yang kanan itu menunjukkan gambar perkotaan dan yang kiri itu menunjukkan gambar hutan atau biasanya itu ada di sebuah pedesaan ya, anak-anak. Coba kalian amati baik-baik kedua gambar tersebut. Nah, jika terjadi hujan, gambar manakah yang akan lebih baik dalam menyerap air hujan tersebut? Coba gambar yang mana, anak-anak? Ya, betul, adalah gambar yang kiri, karena gambar yang kiri lebih banyak terdapat tumbuhan-tumbuhan atau pohon-pohon sehingga dapat menyerap air hujan. Nah, coba kalian perhatikan gambar siklus air di bawah ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan yang pertama itu ada proses evaporasi, yaitu penguapan air yang ada di permukaan bumi. Sedangkan transpirasi adalah proses menguapnya air dari tumbuhan-tumbuhan. Titik-titik air yang menguap ke udara akan membentuk awan dan terjadilah proses pengembunan atau yang disebut dengan kondensasi. Nah, ketika air-air terus menumpuk dan ketika awan sudah tidak bisa menampung air yang ada di udara tersebut, maka titik-titik air akan jatuh ke permukaan bumi atau yang kita sebut dengan proses perspirasi atau disebut juga dengan hujan. Hujan yang turun akan masuk ke sungai, danau, atau tanah dan akan menjadi sumber air tanah. Air masuk melalui celah-celah atau pori-pori tanah atau batuan yang akan menjadi sumber air dalam tanah tersebut. Begitu ya anak-anak. Air dimulai dari evaporasi, kondensasi, dan perspirasi lalu menjadi sumber air yang ada di permukaan atau tanah. Begitu ya anak-anak. Sumber air akan selalu ada apabila tersedia daerah resapan air. Daerah resapan air biasanya terdapat di hutan. Air akan lebih mudah meresap jika terdapat banyak tumbuhan. Air yang meresap akan diserap oleh akar tumbuhan tersebut. Adanya air dan akar di dalam tanah menyebabkan struktur tanah menjadi kukuh dan tidak mudah longsor. Itu sebabnya kita perlu menanam tumbuhan-tumbuhan atau pohon supaya air dapat menyerap. Lalu, hal-hal apa saja yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah atau dapat mengganggu siklus airnya terjadi? Biasanya faktor-faktornya dapat disebabkan kebanyakan oleh manusia. Lalu contoh hal apa saja yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah? Contohnya itu seperti penebangan hutan secara liar, kemudian pembakaran hutan secara liar. Pembakaran hutan menyebabkan kurangnya daerah resapan air karena air tidak dapat terserap secara baik sehingga dapat terjadi bencana seperti banjir ataupun longsor karena tidak adanya daerah resapan air. Sebagai manusia harus senantiasa menjaga lingkungan, jangan sampai kita berlaku sembarangan kepada lingkungan sekitar kita karena akan mengganggu adanya peristiwa alam yang terjadi secara alami. Hal yang dapat mengganggu ketersediaan air tanah itu, yang kedua itu ada penutupan permukaan tanah dengan beton dan aspal. Nah, penutupan tanah dengan beton dan aspal ini ketika hujan turun, karena tidak ada daerah resapan air, karena tanahnya tertutupi oleh aspal, maka akan mengganggu ketersediaan air yang ada di tanah sehingga air yang ada di tanah atau cadangan air yang ada di tanah yang digunakan sebagai sumber cadangan air akan berkurang. Seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara kita agar menjaga keberlangsungan siklus air dan keberadaan air tanah agar tidak punah atau hilang? Agar keberadaannya tetap ada. Yang pertama, cara menjaga keberlangsungan siklus air dan air tanah. Yang pertama itu ada menjaga kelestarian hutan. Dengan menjaga hutan, kita juga menjaga agar air tanah
tetap ada. Kemudian yang kedua melakukan reboisasi hutan gundul atau penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Ketiga, menanami lahan kosong di sekitar rumah. Dan yang keempat, membuat lubang biopori di halaman, kebun, atau lahan kosong sehingga semakin banyak daerah resapan air dan untuk sebagai cadangan air yang ada di tanah. Seperti itu. Dan yang kelima, membiarkan halaman terbuka dan tidak. Nah, itu dia tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Coba kalian simak dan pahami terlebih dahulu ya. Setelah kalian pahami, coba kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu share pada lembar LKPD. Kalian baca dan simak, perhatikan langkah-langkah yang harus kalian lakukan untuk melakukan sebuah percobaan kalian di rumah masing-masing. Jangan lupa untuk tetap semangat belajar ya anak-anak. Nah, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Amin ya rabbal alamin. Nah, tetap semangat belajar ya. Besok kita akan memasuki pembelajaran kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.